Isra Mi'raj merupakan peristiwa maha dahsyat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alami. Sebelumnya, tak ada satu pun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan superkilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa yang Rasulullah alami sewaktu Isra Mi'raj sejak pemberangkatan hingga kembali. Apa saja peristiwa itu, bagaimana kisahnya dan apa saja hikmah serta ibrohnya. Berikut ini pembahasan lengkapnya. Arti Isra Mi'raj. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia adalah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini terisyaratkan dalam surat An-Najm. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. QS An-Najm ayat 13-18. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Tempat ini seperti As-Sidrah yang artinya pohon naba, karena mereka berkumpul di bawah teteduhannya. Di dekat Sidratul Muntaha ada surga Al-Ma'wa, yakni tempat tinggal arwah orang-orang mukmin yang bertakwa, terang Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tanggal terjadinya Isra Mi'raj Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dalam sirah nabawiyahnya, Ar-Rahiqul Makhtum menjelaskan 6 pendapat kapan terjadinya Isra Mi'raj. Peristiwa Isra terjadi pada tahun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Ini merupakan pendapat Ath-Thobari. 2. Isra Mi'raj terjadi 5 tahun setelah Rasulullah menjadi nabi. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam An-Nawawi dan Al-Qurtubi. 2. Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab, tahun 10 kenabian. Allamah Al-Mansyurfuri memilih pendapat ini. 4. Peristiwa ini terjadi 16 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Ramadan tahun 12 kenabian. 5. Peristiwa ini terjadi 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Muharram tahun 13 kenabian. Same. Terjadi 1 tahun sebelum hijrah, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun 13 kenabian. Profesor Dr. Muhammad Ali Ash-Shalabi dalam buku Sirah Nabawiyahnya menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Profesor Dr. Muhammad Sameh Said dalam buku Sirah Nabawiyahnya Muhammad Sang Yatim menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai tahunnya. Sedangkan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menegaskan bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 kenabian. Isra Mi'raj sebagai tasliyah Isra Mi'raj merupakan tasliyah, hiburan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berduka hingga tahun itu terkenal sebagai Amul Hozn, tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, paman beliau, Abu Thalib, wafat pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. Pendapat lain yang terpilih oleh Al-Mubarakfuri dan Imam Ibnu Abil Iz, Ramadan tahun 10 kenabian, 3 hari sebelum wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah atau hendak mencelakakannya. Dengan kedudukannya sebagai tokoh Quraisy, ia melindungi Rasulullah sehingga orang-orang Quraisy tidak berani membunuh beliau. Kedua, tak lama setelah Abu Thalib wafat,
Khadijah radhiyallahu anha juga wafat. Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah mendapat wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hira dalam kondisi demam, Rasulullah minta kepada Khadijah, "Zammiluni, zammilinui." Selimuti aku, selimuti aku. Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, memotivasi dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah kebaikan. Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah beliau. Saat Rasulullah membutuhkan dana untuk dakwahnya, entah memerdekakan budak, membantu fakir miskin atau keperluan lainnya, Khadijah yang mensupport beliau dengan hartanya. Khadijah pula yang memberi beliau keturunan termasuk Fatimah. Khadijah pula yang dengan kedudukan mulianya melindungi Rasulullah. Maka wafatnya Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka? Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Makkah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun, Rasulullah tak mau berdiam diri. Dakwah di Makkah sangat terbatas akibat intimidasi yang kian menjadi. Beliau pun berupaya dakwah keluar Makkah. Beliau pergi ke Thaif dengan harapan masyarakat di sana menerima dakwahnya. Namun apa yang terjadi? Penduduk Thaif justru mengusir Rasulullah dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami amul huzn inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat perintah sholat 5 waktu. Allah juga memperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah bagi beliau. Kisah lengkap Isra Mi'raj usai sholat Isya dan beristirahat sejenak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berbaring di Masjidil Haram kedatangan tamu malaikat Jibril. Lantas, malaikat Jibril membelah dada beliau. Lalu, hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sya'sya'ah. Setelah itu, datanglah Burak yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Burak satu akar kata dengan barq yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku Burak, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bighal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Sabda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik, setiba di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjid Al-Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu, dan satu lagi khamar. Rasulullah pun memilih susu. Sungguh engkau telah memilih kesucian, kata Jibril dalam lanjutan hadits tersebut. Mi'raj pun bermula. Rasulullah naik Burak bersama Jibril hingga tiba di langit pertama. Mari kita simak kisah beliau dalam hadits yang panjang. Lanjutan dari hadits Sahih Bukhari dari Malik bin Sya'sya'ah di atas. Lalu aku dibawa di atas punggung Burak dan Jibril pun berangkat bersamaku, hingga aku sampai ke langit dunia lalu. Dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu, lalu aku bertemu Nabi Adam alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian Burak tersebut naik bersama Rasulullah dan Jibril ke langit kedua. Terjadi dialog serupa antara Jibril dengan penghuni langit kedua. Ketika pintu langit kedua terbuka, Rasulullah bertemu 2 sepupunya, yakni Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria, alaihimassalam. Maka, keduanya menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian Burak tersebut naik bersama Rasulullah dan Jibril ke langit ketiga. Terjadi dialog serupa antara Jibril dengan penghuni langit ketiga. Ketika pintu langit ketiga terbuka, Rasulullah bertemu Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah memberinya setengah ketampanan manusia sejagat. Maka Nabi Yusuf menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian Burak tersebut naik bersama Rasulullah dan Jibril ke langit keempat. Terjadi dialog serupa antara Jibril dengan penghuni langit keempat.
Ketika pintu langit keempat terbuka, Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihissalam. Maka Nabi Yusuf menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Allah telah berfirman untuk Nabi Idris, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian burak tersebut naik bersama Rasulullah dan Jibril ke langit kelima. Terjadi dialog serupa antara Jibril dengan penghuni langit kelima. Ketika pintu langit kelima terbuka, Rasulullah bertemu Nabi Harun alaihissalam. Maka Nabi Harun menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian burak tersebut naik bersama Rasulullah dan Jibril ke langit keenam. Terjadi dialog serupa antara Jibril dengan penghuni langit keenam. Ketika pintu langit keenam terbuka, Rasulullah bertemu Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa menyambut Rasulullah dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian burak tersebut naik bersama Rasulullah dan Jibril ke langit ketujuh. Terjadi dialog serupa antara Jibril dengan penghuni langit ketujuh. Ketika pintu langit ketujuh terbuka, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur. Setiap harinya, 70.000 malaikat masuk ke sana, dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian burak tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha, yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha berubah, dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Musa, lalu ia bertanya, "Apa yang Rabbmu wajibkan terhadap umatmu?" Aku menjawab, "Sholat 50 kali." Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel, dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku." Lalu aku memohon, "Ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku." Aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu, aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, "Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan." Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Musa hingga Rabbku berfirman, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejelekan." Kemudian aku turun hingga bertemu Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, "Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi." Aku menjawab, "Aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku, hingga aku merasa malu kepadanya." Ibrah dan hikmah Isra. Mi'raj Isra. Mi'raj memiliki banyak ibrah dan hikmah. Berikut ini 10 hikmah Isra Mi'raj. 1. Setelah cobaan datang silih berganti, bahkan Rasulullah mengalami tahun duka cita, Allah memberinya tasliyah, hiburan, dengan Isra Mi'raj ini. 2. Rasulullah memilih susu untuk beliau minum sebelum Mi'raj, lalu Jibril memujinya. Ini menguatkan bahwa Islam adalah agama fitrah dan kesucian. True. Salat Rasulullah bersama para nabi di Baitul Maqdis menunjukkan kedudukan beliau sebagai pemimpin para nabi. 4. Sesungguhnya Masjid Al-Aqsa memiliki kaitan erat dengan Masjidil Haram. Masjid Al-Aqsa merupakan tempat Isra Rasulullah dan kiblat pertama umat Islam. Karenanya umat Islam harus mencintai Masjid Al-Aqsa dan mempertahankannya dari segala upaya penjajah Yahudi yang hendak mencaplok dan merobohkannya. 5. Urgensi salat dan kedudukannya yang agung. Jika perintah lain cukup dengan wahyu melalui malaikat Jibril, perintah salat langsung Allah turunkan kepada Rasulullah tanpa perantara Jibril. Salat ini pula yang menjadi inti tasliyah, hiburan, bagi hambanya. Rasulullah hendak mencapai fase baru, yakni hijrah dan mendirikan negara Islam di Madinah. Maka Allah memurnikan barisan dakwah dengan Isra Mi'raj. Orang-orang yang tidak kuat akidahnya dan mudah goyang keyakinannya, mereka murtad setelah mendengar tentang Isra Mi'raj.
Adapun yang imannya kuat, mereka justru semakin kuat imannya. 7. Reberacensnya Rasulullah sangat tinggi dalam berdakwah dengan menyampaikan Isra Mi'raj kepada mereka. Meskipun mereka tidak akan percaya bahkan mencemooh dan mengolok-olok, Rasulullah tetap menyampaikan. Beliau bahkan memberikan bukti-bukti empiris kepada kafir Quraisy, meskipun mereka justru menuduh beliau sebagai tukang sihir. Baca 4 bukti Isra Mi'raj yang bikin kafir Quraisy kelabakan lan. Keimanan umat yang paling sempurna adalah imannya Abu Bakar. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya. Demikian logika keimanan Abu Bakar sehingga beliau mendapat gelar Ash-Shiddiq Sinawas. Rasulullah menyampaikan bahaya penyakit masyarakat yang beliau lihat. Beliau melihat bagaimana siksa untuk orang yang suka ghibah, orang yang berzina, orang yang makan harta anak yatim, dan lain-lain. 10. Para sahabat menjadi perhatian terhadap Masjid Al-Aqsa, yang saat itu berada dalam kekuasaan Romawi. Kelak di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, umat Islam berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa. Demikian pembahasan Isra Mi'raj mulai dari pengertian, Amul Huzn, kisah lengkap hingga hikmah dan ibrahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bisyawab.